Hai semua. Untuk bacaan di akhir tahun 2021 yang sangat spesial ini dengan segala energi planetnya yang super wow ya. Gue cuma bisa janjiin konten ya. Apa sih dampak dari super energi wow di bulan Desember ini untuk setiap zodiak ya. Dari yang namanya Mars masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio dan Venus konjang Pluto 2 kali dalam bulan ini ya. Perpindahan lunar nodes dari Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Juga aspek planet Saturn square Uranus plus ada full moon di Gemini tanggal 18 dan tanggal 19, Venus retrograde di Capricorn yang mana Venus di Capricorn itu sejak tanggal 5 sampai tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret, 4 bulan. Jadi nantikan juga bacaan itu sebagai pengganti bacaan pertengahan bulan ya. Gua ganti jadi Venus retrograde dengan spesial money and relationship ya. Apa lagi? Kayaknya udah deh. Itu aja plus gue akan buka narasi apa sih di bulan Desember menutup tahun 2021 ya. Dan sekalian agak pamer dikit ya. Gue akan menggunakan perdana kartu gue sendiri. Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu ya. Untuk segala aspek kehidupan kalian di bulan Desember di penghujung tahun 2021. Dan kalau perlu diklarifikasi akan gue klarifikasi dengan Lenormand. Dan akan gue tutup kata-kata universe semesta untuk kalian menyambut 2022 dengan wisdom of the oracle. Oke, check it out. Hai Kapi, giliran kalian ya untuk bacaan bulan Desember. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain atau sesuai. Crosswatcher siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Capricorn, kalian welcome to join karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin banget pesannya juga bisa buat kalian ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu rising sign atau ascendant sign kalian, yang paling penting untuk kalian ketahui untuk punya jam lahir kalian, terus Google aja, ditulis free birth chart atau free natal chart. Nah, resourcesnya banyak banget ya. Dan gue saranin untuk ngeliat tiga sign itu. Nah, jadi kalau moon sign itu untuk secara emosional kalian ya, ngelihat secara internal kita. Kalau sun sign itu sejatinya kita itu seperti apa ya. Rising atau ascendant sign itu untuk melihat bagaimana orang melihat kita atau bagaimana kita ingin terlihat ya. Atau apa yang akan terjadi secara nyata physically. Ini narasi apa? Narasi Capricorn apa sih untuk di bulan Desember? L. Subconscious. 3. Power. Kapi. Bicara tentang il maksudnya il ya. Di sini il ini kan lebih ke akal ya, bagaimana kita menalar, dan dia licin, dia hidup di dua apa sih namanya, alam ya, layaknya amfibi. Dia hidup di darat dan juga di laut, di air.
Jadi dia sangat cerdik, dia sangat cerdik. Dia bisa memanfaatkan suasana, situasi untuk keuntungannya. Subconscious, alam bawah sadar kalian. Tri di sini adalah kehidupan itu sendiri, ya, adalah penyambung antara dunia materi dan dunia spiritual. Bagaimana kita menggunakan akal kita sebagai penyambung alam bawah sadar kita dan kehidupan itu sendiri. Alam bawah sadar kalian bicara tentang kekuasaan, kekuatan, ya. Ini kalian punya kekuatan itu, kuasa itu. Capricorn, ya kan, Saturn. Dia bikin peraturan di dunia, yang mana juga tentang karma duniawi biasanya, ya. Di bawahnya ada milk, lagi-lagi kehidupan itu sendiri, dan di bawah komunitas, ya. Kuasa kalian, kekuatan yang kalian miliki, ya. Bagaimana kalian menggunakan itu semua untuk menyambung, ya, untuk mengkoneksikannya, antara menyeimbangkan bahkan, ya, antara spiritual dan material. Deep kaki. Anyway, langsung aja gue pamer Lucky Tarot, ya kan. Gue pakai kartu perdana gue, ya. Gue malah gue ngedesain sendiri, ya, kartu pertama. Semoga kalian suka, ya. Seperti biasa di awal bulan gue akan buka 12 kartu yang mewakili 12 aspek astrologi, 12 rumah astrologi. Jadi kalau kalian belum terbiasa, gue saranin untuk cek playlist tentang 12 rumah astrologi yang menjelaskan setiap rumah astrologinya dengan singkat-singkat banget, ya. Jadi kalian juga ngerti bagaimana gue membaca tarot. Oke, karena gue selalu menggunakan energi saat ini, energi semesta saat ini, ya. Dengan contekan gue tentunya, ya kan. Dan ini cuma layar arkana. Apa yang Capricorn perlu ketahui, dampak akan segala energi semesta yang ada di penghujung tahun 2021 dalam segala aspek kehidupan Capricorn. Venus di Capricorn dari sejak tanggal 5 November, tapi nanti tanggal 19 dia go retrograde, ya. Dan Venus di Capricorn sampai tanggal 5 Maret. Dia nggak mau keluar-keluar. Apa yang Capricorn perlu ketahui? Dampak dalam segala aspek kehidupan, dari segala konfigurasi energi semesta saat ini. The Hermit. The Moon. The Emperor. Sama mindset kalian, The Emperor. Tentang rumah, tradisi, emotional security, The Chariot. Tentang anak-anak, kreativitas, romance, how you have fun, The Devil.
tentang kesehatan, kebiasaan kalian dalam keseharian, the Fool. Relationship atau partnership, the High Priestess. Tentang bagaimana kalian berbagi, Judgment. Tentang perbedaan, ya, budaya, agama, latar belakang, filosofi, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, tentang sesuatu yang baru dan asing, juga higher learning, the Wheel of Fortune. Tentang karir, reputasi, long term goal, status sosial, the World. Tentang bagaimana kalian beraspirasi, aspirasi kalian tentang pertemanan, network, komunitas, harapan kalian dapat the Lovers. Rumah terakhir, nomor 12. Tentang karma, alam bawah sadar, limiting beliefs, ending dan closure, the Death. Alam bawah sadar kalian, the Empress. Oke. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian? The Hermit. Kalian lagi mengisolasi diri, kalian lagi menyendiri. Mungkin sebentar lagi karena dimulai lagi PPKM, ya. PPKM tanpa henti, tanpa akhir. Anyway, ini seperti pada gambarnya. Di dalam bolam itu ada dia lagi meditasi, mencari jawaban, mencari terang, mencari pencerahan, mendapatkan pencerahan dari kesendiriannya, dari dalam dirinya sendiri. Energinya Virgo. Ya, kalian mencoba untuk mencari batas-batas dari dalam diri kalian sendiri untuk bisa kalian melangkah lebih jauh, untuk bisa melampaui batas-batas kalian sendiri. Ya. Karena kalian sadari kalian lagi dalam masa transisi, ya, antara yang baru dan yang lama, dan yang lama dan yang baru. Diri kalian yang lama, diri kalian yang baru. Tentang hal-hal yang sifatnya fisik, materi, penghasilan, self value, ya, juga self worth, bahkan keluarga. Nah, kalian dapat the Moon. Kalian agak-agak baper. The Moon, ini energi bisa atau enggak Cancer, ya. Kalau menurut tarot ini energinya Cancer, kalau menurut tarot ini energinya Pisces, kalau menurut astrologi ini energinya Cancer. Yang mana emosional, jadi ada yang akan terungkap, ya. Smiley ya. Akan ada yang terungkap. Mungkin ada rahasia, atau bukan rahasia, sesuatu yang kita tidak ketahui. Karena emosional itu selalu dalam, ya, dalam, tidak tampak di permukaan. Walaupun tampaknya dia tersenyum, belum tentu dia tersenyum dalamnya. Untuk beberapa dari kalian, mungkin kalian ingin memulai sesuatu yang baru, pekerjaan baru, bisnis baru, keluarga baru, rumah baru, ya, properti baru, rumah baru. Relationship baru,
ya, karena ini juga tentang bagaimana kalian value diri kalian sendiri, menilai apa yang menurut kalian bernilai. Wawasan maksud gue mindset, persepsi, bagaimana kalian berkomunikasi, aktivitas sosial, komunikasi dengan lingkungan terdekat kalian ya, dan tentang wawasan pengetahuan yang kalian yakini hingga saat ini ya. Tentang local travel ya, jarak dekat, travel jarak dekat, dan pendidikan. Kalian dapat di Emperor, energi Aries ya. Kalian akan bersikap, kalian akan mengambil sikap dengan pemahaman baru ya, dengan keyakinan baru. Kalian ingin mengambil sikap dan bertindak. Terlebih ini sifatnya untuk masalah rumah ya, home, family, tradisi, emotional security kalian sendiri ya. Ya, kalian akan mengambil sikap. Untuk masalah home, family, tradisi, dan emotional security kalian dapat the Chariot ya kan? Chariot. Mungkin di rumah ada diam, tapi kalian ada rahasia. Mungkin kalian diam, mungkin tidak ada komunikasi, ada yang diumpet-umpetin ya kan? Akan ada yang terungkap ya, tapi yang jelas dengan energi Chariot ini kalian mampu melampaui apapun kekurangan kalian sendiri di dalam peran kalian sendiri di rumah itu sendiri ya, di keluarga itu sendiri ya. Kalian mampu menguasai diri kalian sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya untuk moving forward ya. Apapun itu rahasianya, apapun itu walaupun itu nggak ada komunikasi, apapun yang terjadi lah ya, di dalam rumah tangga, pasangan mungkin. Untuk masalah romance, love affairs, kreativitas, bagaimana kalian having fun, tentang anak-anak, juga masa kecil kalian. Kalian dapat the devil, energi kalian sendiri. Ya, kalian mencoba menyelami, mendalami, memahami lebih dalam. Karena di rumahnya Capricorn ada apa? Ada Hermit kan. Kalian mencoba untuk menyelami diri kalian sendiri, untuk mengetahui zona nyaman kalian sendiri. Untuk beberapa dari kalian, ya kalian benar-benar having fun aja dengan apapun itu kenyamanannya. Karena The Devil tentang ketakutan kalian ya, tentang kekhawatiran kalian, kecemasan kalian sendiri, tentang addiction ya, tentang ketagihan, yang mana semuanya yang gue sebutin tadi itu menyebabkan, berdampak diri kita tidak mengambil sikap atau tindakan untuk berubah karena kita nyaman kan gitu. Entah karena kecemasan kita, entah karena ketakutan kita, ntar kalau anak gue gini gimana, ntar kalau gue pisah ntar gue kehilangan anak gue, ntar kalau usaha gue jadi gini, ntar kalau gue keluar kota, kalau gue kerja gini ntar ini gue selingkuh, ntar ini banyak narasinya ya, narasi doang kan cuman. Dalam keseharian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, dan untuk kesehatan kalian sendiri ya, kalian dapat the Fool. And yes ya,
kalian mampu, kalian mempunyai kemenangan untuk menaklukkan ya, batasan-batasan kalian sendiri, kekurangan kalian sendiri untuk memulai sesuatu yang baru. Akan kekhawatiran kalian akan mampu mengatasi itu semua, menaklukkan semua itu, dan kalian siap menempuh memulai sesuatu yang baru dan menempuh apapun itu resiko yang akan datang. Ini terlebih sifatnya untuk di rumah ya, home family tradisi. Untuk relationship atau partnership, relationship dengan diri kita sendiri dan orang lain, ya apapun itu bentuknya relationship, bisa juga bisnis, juga diri sendiri ya. High Priestess, energi Pisces. Ada dia, nggak ada komunikasi, ada rahasia. Ya, ini kalian akan mengambil sikap dengan pemahaman baru yang kalian akan dapatkan, ya. Keyakinan baru, pemahaman baru, ya pengertian baru, mindset yang baru kan di rumahnya Pisces. Itu ada The Emperor. Kalian akan mengambil sikap tentang apapun yang terjadi dengan relationship kalian. High Priestess itu dia tahu secara intuitif, walaupun terkadang nalar kita nggak nyampe, tidak bisa memberi logika atau narasi. Secara intuisi kita tahu High Priestess itu dia bahkan bisa mendapatkan download, information download dari semesta. Tahu aja deh gitu. Dari mana? Nggak tahu. Faktanya nggak tahu. Pokoknya gue tahu gitu. Ya kan? Untuk bagaimana kalian berbagi, entah itu secara seks, intimacy, resources, finansial, pemahaman ideologi, warisan, properti, faith. Kalian dapat judgment. Judgment ini energinya Scorpio, juga Pluto. Pluto ada di kalian ya, Kapi. Oh ya, tanggal 11 itu Venus konjang Pluto yang pertama. Karena nanti tanggal 25 Venus konjang Pluto lagi ya. Venus konjang Pluto tuh kayak mana sih? Venus itu kan money and relationship, Pluto itu transformasi. Venus di Capricorn itu buat gue kiasannya adalah seperti diamond ya, berlian. Karena Capricorn itu sifat dan karakternya itu pekerja keras, disiplin, ya, tanggung jawab, dewasa, nurturing, ya, suka merawat, membangun fondasi. Berlian itu hanya semakin dewasa dia semakin keren, dan yang bisa ngasah itu berlian juga. Tapi karena dia konjang ya, berdialog dengan Pluto, yang mana itu tentang transformasi itu sendiri, perubahan itu sendiri, gue bisa sebut blood diamond. Yep, blood diamond ya. Kadang merasa kita seakan berdarah-darah gitu loh, ya kan. Jadi dalam selama Venus ada di Capricorn sampai tanggal 5 Maret nanti itu akan ada tiga kali Venus konjang Pluto, 11 Desember, 25 Desember, sama tanggal 3 Maret ya. Dan retrograde tanggal 19 setelah purnama di Gemini. Purnama di Gemini.
setelah kalian menyadari kalau kalian memang harus berubah, kalian mampu mengatasi, ya, melampaui batas-batas kalian sendiri, kecemasan, ketakutan kalian sendiri. Karena di rumahnya Gemini ada The Fool, purnama di Gemini, ya. Venus retrograde sampai tanggal 29 Januari. Oke. Dan di rumahnya Scorpio, kalian punya pilihan. Kalian punya pilihan bagaimana kalian berbagi. Judgment. Kalian dapat kesempatan lagi untuk memperbaiki penilaian-penilaian kalian yang mungkin selama ini salah. Entah itu terlalu baik, entah itu terlalu positif atau terlalu negatif. Ya, apapun itu, terkait apapun yang bisa jadi kalian terlalu positif menilai seseorang, dan ternyata kalian salah. Pemahaman kalian apa setelah itu? Dan bagaimana kalian mengakhirinya dengan approach yang berbeda. Di rumah ke-9, di rumahnya Virgo. Buat kalian rumahnya Virgo, ini tentang travel, segala sesuatu yang sifat berjarak, tentang relokasi, tentang yang mau study abroad, yang mau sekolah di luar negeri mungkin, ya, atau kerja di luar negeri, ya, yang jelas tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing, tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, dan bagaimana kalian melampaui, go beyond yourself, ya. The Wheel of Fortune, energi Jupiter di rumahnya originalnya Jupiter. Jupiter sekarang ini masih ada di Aquarius. Di rumah Aquarius ada the Moon. Your emotional security, ya, tentang your ownership, tentang your belonging. Jadi secara materi kalian merasa tidak nyaman. Kalian tidak nyaman dengan akan kehilangan apapun yang sifatnya fisik atau yang bernilai. Dan di rumahnya Aquarius itu juga ada Saturn. Ingat, Saturn sama Jupiter sama-sama planet karmik. Kalau Saturn itu karmik duniawi, kalau Jupiter itu spiritual. Untuk mencapai karmik beneficial, ya, beneficial yang baik, ya, karma yang baik itu kita harus ngadepin karma duniawi kita. Apapun yang di rumah kedua ini, di rumahnya Aquarius buat kalian itu adalah sifatnya materi dan fisik. Dan ini masa transisi kalian. Roda keberuntungan itu tidak akan berputar dengan sendirinya. Kalian harus bisa untuk membuka karma baru, ya, beneficial karma. Kalian harus bisa menutup atau menyudahi karma yang lama, karma duniawi atau materi. Right? Dan tanggal 28 Desember Jupiter masuk ke Pisces. Kalian akan ambil sikap dan tindakan di Emperor. Right. Untuk masalah karir, reputasi, long term goal, dan status sosial, the world. Lagi-lagi energi Aquarius. Di rumah Aquarius ada the Moon, ya kan? Ada sesuatu yang berakhir, entah itu status dari yang lajang jadi nggak lajang, ya kan, naik level, merit. Ada yang dari merit jadi jomblo, ya kan. Ada yang dari kerja nggak kerja, dari yang nggak kerja jadi kerja, ya kan. Ada siklus yang sudah berakhir, ya. Di rumah ke-11, di rumahnya aspirasi, ya, harapan, bagaimana kalian berkomunikasi,
kontribusi kalian terhadap lingkungan terdekat kalian, habitat kalian, komunitas kalian, pertemanan, network. Kalian dapat the lovers, energi Gemini. Kalian punya pilihan untuk mengakhiri dan memulai yang baru, mengakhiri network, peers, lingkungan, ya, habitat, komunitas. Karena full moon di Gemini ya, purnama di Gemini. Untuk karma itu sendiri, di rumahnya karma itu sendiri, di rumah ke-12, limiting beliefs, alam bawah sadar kalian dapat death. Sangkar itu sudah kosong. Terbang kemana? Death di sini gue lebih menggambarkan kematian itu membebaskan, melepaskan. Untuk beberapa budaya, kematian itu bukan duka cita tapi sukacita. Energinya Scorpio. Di rumah Scorpio ada apa? The lovers. Pilihan dalam menentukan lingkungan, habitat, dan komunitas. Nah, atau kontribusi apa yang kalian bisa kembangkan untuk diri kalian sendiri dan sekitar kalian. Right. Alam bawah sadar, The Empress, energinya Venus. Venus di Capricorn. Hermit. Venus retrograde di Capricorn, ya kan? Venus di Empress sama Hermit. Retrograde ke dalam, ya, ke dalam. Dan oh ya, ini The Wheel of Fortune kan energi Jupiter ya, yang mana juga Jupiter itu kan sebenarnya planetnya si Sagittarius. Ya, sekarang seasonnya Sagittarius. Dan Mars itu masuk ke Sagittarius tanggal 13. Tanggal 13 masuk ke Sagittarius, meninggalkan Scorpio. Ya. Artinya di sini tindakan kalian yang membebaskan diri kalian dari batasan-batasan dari kalian sendiri. Karena ini rumah yang Sagittarius kalian. Dan selama Mars di Scorpio, ya, dia itu Mars itu kan selalu tentang action ya, tindakan ya. Dan Scorpio itu emang tradisionalnya si Mars, planet tradisionalnya si Mars. Jadi si Scorpio. Jadi dia energinya sangat kencang, tapi dia lebih ke internal. Tindakan-tindakan itu lebih internal. Sehingga begitu dia pindah ke Sagittarius, jedar, bersikap. Sagittarius tentang kebebasan itu sendiri. Okay. Kalian siap kok. Tapi di sini artinya dengan Venus retrograde, ya, kalian sebelum memulai apapun itu yang baru, ya, kalian diminta untuk ke dalam. Retrograde itu mengevaluasi untuk segala apapun yang sifatnya money, relationship atau partnership, entah itu bisnis, entah itu personal, profesional atau personal, dari segala pengalaman yang kalian miliki. Dan gue nggak nyaranin untuk membuat komitmen baru, ya, kontrak baru apapun dengan selama Venus retrograde, which is sampai tanggal 5 Maret. Maksudnya Venus retrograde sampai tanggal 29 Januari, tapi kita masih ada di shadow-nya, bayangannya. Bayangan retrograde itu sampai akhir Februari, bahkan masih ada Venus konjang Pluto di tanggal 3 Maret. Right? Oke. Langsung aja gue oh ya. Biasanya
gue mau klarifikasi the devil ya, pakai normal 3 kartu aja. Klarifikasi the devil untuk Capricorn di bulan Desember. Cross, Snake, the Tower, Dog. The devil di sini, setan yang dimaksud di sini ya, itu adalah beban yang kalian pikul dan segala modus yang tersembunyi ya, di balik apapun itu yang kalian anggap sebagai derita. Institusi kah? Lembaga kah? Yang buat peraturan, yang punya kuasa. Anda baru sadar ya, dok, loyalitas, kepatuhan terhadap apapun ini. That's what the devil is. Itu dia setannya. Narasinya tadi apa? Power. Balik lagi, Bu. Oke. Apa kata semesta atau petunjuk apa dari semesta untuk Capricorn di penghujung tahun 2021 menyambut 2022? The Fates. Takdir, takdir, takdir. Apapun yang sudah terjadi, sudah seharusnya terjadi. Bawah, under the deck, co-create ya. Saatnya untuk bersama-sama menciptakan, bukan lagi menciptakan, berkreasi ya. Menciptakan bukan lagi mana ya, kerjasama dengan semesta itu sendiri, menyelaras dengan semesta untuk menciptakan. Jadi kalau semakin kita ingin bertahan ya, apapun itu keyakinan kita, terkadang kita malah nggak selaras dengan energi semesta itu sendiri, jadinya derita. Padahal apapun yang sudah seharusnya terjadi itu adalah takdir untuk kita berevolusi, right? Semoga nyambung, semoga ngerti, dan semoga resonates dan berguna. Kalau memang ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Tungguin. Oh ya, kan biasanya gue bikin bacaan di pertengahan bulan. Ya, kali ini akan gue ganti dengan Venus retrograde di Capricorn. Ya.